Ketika tercapai 2%, maka robot otomatis akan berhenti. Ternyata hasil daripada profit yang begitu banyak itu dikalahkan dengan robot. Itu yang membuat kita tetap menang menurut saya. Nah, inilah tampilan di MT4-nya. Ya. Ini apa namanya? Ini akun masternya ya. Nah, jadi gini. Jadi yang perlu dipahami adalah ketika member berminat untuk gabung, itu bukan satu akun satu robot, bukan. Jadi kalau satu akun satu robot nanti saya pusing. Kalau masih 10 akun oke. Ya. Tapi ketika 100 akun berarti saya harus mantau 100 akun. Ya. Akhirnya sama Pak Adi, sama Pak Lukman, berarti ada akun master, nanti membernya follow. Jadi inilah tampilan akun masternya Pak Panji yang tadi pagi nanya. Ya, tampilan akun masternya. Ya, ini modal awalnya di $125. Kenapa? Karena kalau kita pakai sen jadi 12.500. Karena memang robot ini minimal sebenarnya di 10.000. Kalau di Monex cukup 10.000. Tapi kalau di XM kita sepakati itu sama Pak Adi, yaitu agar lebih bisa menahan di 12.500 atau 125. Nah, ini tampilan di MT4 saya. Ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kenapa pilihannya emas? Ya, karena emas mau trading dari bawah sampai ke atas itu pasti ada masanya dia turun. Ya, ini struktur market emas seperti ini, naik dia akan turun. Pada saat inilah kita akan take profit. Ya. Nah, cuman kemarin kita sempat take profit di sini, terus dia OP lagi di sini sampai hari ini kita ke floating. Nah, ini nggak cukup untuk kita take profit. Nah, mudah-mudahan ini nih saatnya kita take profit. Nah, garis kuning inilah garis kuning untuk kita clear all. Saya pakai script. Nah, tampilan yang asli adalah di VPS, Pak. Nah, inilah tampilan aslinya. Ini robotnya. Jadi kemarin Pak Firman nanya, ada nggak eksekusi manual? Ada kalau diperlukan. Jadi kalau perlu kita cut loss, ya cut loss di sini, close all. Saya klik ini langsung cut loss. Kalau saya mau intervensi, buy atau sell di sini. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada tombol untuk saya intervensi. Tapi dengan kecukupan modal, saya pikir saya nggak perlu intervensi. Apalagi saya sudah backtest selama hampir 14 bulan. Ini berarti menginjak ke bulan 15. Nah ini. Ini akunnya banyak, satu PPS itu ada 11 akun. Ya. Ini beberapa akun. Jadi saya selalu riset, Pak. Riset, cari broker yang memang cocok di robot kita. Makanya saya pakai ini. Ini yang real ini aja nih. Yang ini, yang benar-benar jalan. Ya. Sama yang ini yang 25.000. Ada dua settingan awalnya. Ya. Yang 10.000 sama yang 20.000. Nah, kata Bati, ini membernya suka bingung. Harusnya samain aja. Ya. Kebetulan ada masukan dari Pak Abdul. Ya sudah, jadi satu settingan. Cuman ini beda equity. Inilah tampilannya. Ini bukti bahwa ini benar-benar robot, Pak. Benar-benar EA. Jadi bukan abal-abal ya. Ini saya sewa PPS. Nah, ini kalau dia turun sampai garis ini, maka insya Allah alhamdulillah kita clear all. Dan ini akan apa? Kalau ini naik nanti ada OP lagi di sini, ini akan ikut naik. Jadi cukup membutuhkan turun sampai sini kita akan clear all. Insya Allah mudah-mudahan. Itu. Pernah ada traders, kan ini kan saya bagi password investor ke semua orang, teman-teman saya, teman-teman Pak Adi, semuanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah saya ganti. Nah, ada traders yang memang dia mantau banget. Dia mantau dan dia memperhatikan jarak OP-nya. Ya kan? Kalau yang biasanya kan ada jaraknya tuh, berapa pip, berapa poin. Lalu punya saya ini nggak bisa ditiru karena jaraknya adalah sesuai dengan atap dan lantai. Nah, atap dan lantainya adalah yang dipakai robot ini
tidaknya satu time frame Pak. Kalau Pak Firman kan cuma satu time frame. Iya. Nah di saya ini lihat Pak, dari M5, M15, M30, H1, H4 itu B1 sampai M1. Ya, jadi lihat, atap dan lantai itu support resisten Pak, atau supply demand. Jadi saya selalu pakai bahasa yang mudah pahami oleh orang-orang. Kalau saya bicara support resisten mungkin orang yang awam nggak paham, tapi kalau atap dan lantai mungkin lebih paham. Ketika naik ketemu atap ya turun, ketemu lantai mantul ke atas sampai atapnya jebol bablas ke atas seperti itu. Nah ini dari M1 sampai dailing. Nah, sehingga ininya ada yang rapet, ada yang berjarak segala macam. Ini yang menurut mereka agak unik. Seperti itu Pak. Logikanya. Dan memang jadi sebelum saya berangkat Kuningan, saya sudah merancang ini. Jadi karena hampir time frame dipakai sehingga tukangnya ini agak pusing. Butuh waktu kalau nggak salah 3 atau 4 bulan. Itu berkali-kali bongkar pasang. Saya sempat ke Malang segala macam. Dan alhamdulillah ini sudah jadi alhamdulillah. Tapi saya tetap develop karena namanya kerjaan saya cuma trading ya. Jadi ya terus berinovasi. Jadi ini masternya saya pasang di BPS, dia on 24 jam. Karena BPS-nya saya sewa 200.000 per bulan, itu bisa 11 akun. Jadi daripada nganggur ya saya riset di broker yang lain, ya kan? Ada FBS, ada Insta, ada Okta, ada XM. Saya riset, cari mana yang cocok. Yang paling pas saat ini masih di CSM sama di Monet. Jadi inilah tampilan robotnya. Nah ini bicara kita mengenai trading nih Pak Isya. Kita ini kan di broker ya. Ada ya teman-teman juga banyak lah, nggak sedikit yang mereka ini sehebat apapun robot kita ini akan melawan robotnya broker. Itu ada bahasa yang seperti itu. Nah jadi antisipasi kita katakanlah melihat bahwasanya kita insya Allah akan memiliki komunitas yang sangat besar, depo yang sangat besar. Lalu bagaimana nih antisipasi ketika menghadapi broker yang nakal gitu seperti itu? Jadi itu mungkin. Oke. Jadi sebenarnya tempo hari saya juga mengundang perwakilan dari CSM dan Monex. Ya. Jadi mungkin Pak Waldi mungkin paham ketika saya ikut atau gabung atau trading di broker, awalnya saya pasti sedikit dulu. Ya. Pak Waldi pernah saya ajak ke kantor Mokas di Malaysia, ketemu sama ownernya, kemudian silaturahmi di sana Pak Waldi ya. Nah di CSM juga begitu Pak. Jadi saya hampir 6 bulan saya diminta oleh Pak Kristori untuk gabung di CSM. Tapi dengan tahu kan kalau approval di CSM itu kan sangat sulit. Jadi sama Pak, saya nggak di-approve. Saya malas, ini gila. Akhirnya saya nggak lanjut. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Ngobrol-ngobrol. Seperti biasa saya pasti memastikan kan sama-sama orang Wetan ya, dia Surabaya, saya Semarang. Sama iya mas, Nyuwun sewu. Saya mau gabung, meskipun saya mungkin cuma sendiri, nggak muluk-muluk, saya mungkin nggak bisa bawa orang lagi karena saya merasa sudah minder banyak. Ya tolonglah untuk akun saya atau akun di bawah saya itu semuanya lempar ke market, jangan dibandarin. Karena ya jujur yang namanya broker itu pasti hybrid, sebagian dibandarin, sebagian dilempar market. Saya minta ke Mas Kris, jangan nunggu saya profit. Di awal saya minta ini lempar market. Nah, kemudian saya undang, Mas tolong dijelaskan keseluruhan ke saya mengenai CSM. Gimana perilakunya, gimana platformnya, jaminan keamanan dan macam keamanan dana kita ini seperti apa. Siap. Jadi insya Allah, dan saya juga minta ke beliau, Mas, umpamanya nanti ke depan kok ada tanda-tanda nakal ya tolong dikasih
lampu kuning kita ini. Monggo yang lain. Itu dalam sampai saat ini dari mulai start robot itu di akun real kan belum pernah mengalami saldo habis ya Pak, alias MC ya. Tapi untuk floating terbesar itu berapa persen? Nah, itu pertanyaannya sama dengan pertanyaan Pak Firman kemarin. Nah, ini akun saya yang ada robotnya itu saya tampilin di MK5. Di MK5. Ini bukti bahwa ini memang real trading bukan abal-abal. Ya. Ini saya cari floating terbesar ya Pak ya. Nah ini 81%. Kalau nggak salah ini pas Pak Zainal ya. Ya. Berarti yang kemarin berarti yang tertinggi itu. Bukan, sebelum kemarin. Ya kemarin ya. Kemarin yang saya pantau itu kan. Ya. Kalau Mas Jenal mah di 70. 70 ya. 70. Ya, ini nih 81%. Jadi equity sisa 20%. Tapi saya salut sama Pak Zainal. Entah nggak bisa tidur, entah apa. Tapi nggak ada teleponnya ya sudah, kita juga tenang kan. Seperti itu. Itu Pak Atul. Oke. Nah ini kan berarti floating tertinggi ya. Iya. Floating minus tertinggi. Nah ketika terjadi setelah floating tertinggi ini berarti setup dirubah, diturunkan. Enggak dirubah. Saya sama sekali nggak ada intervensi. Jadi gini, Gimana? karena tadi saya sampaikan, ya logikanya, ini logika saya, mudah-mudahan benar ya. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa dipakai. Jadi setrending apapun emas, ya kan ini kan dia dari sini naik sampai sini kan. Iya. Ada masa dia retrace turun. Hmm. Pada saatnya kita take profit. Betul. Nah kayak ini nih, ya ini kan dari kemarin kan dari sini. Ya. Naik kita take profit di sini. OP lagi kan? Ya ini nggak turun-turun. Di sini saya pikir tadi pagi sudah clear, ternyata belum. Nah apa namanya? Nah mudah-mudahan ya inilah saat kita mudah-mudahan ya saatnya kita ini take profit. Karena lihat Di garis kuning ya, di garis kuning. Ya nih. Ini tadinya dari sini Pak. Iya. Naik lagi terus karena ada OP lagi terus kan? Iya. Saya lagi ini. Iya. Ini kalau dia dari H1 mungkin Kang Basri paham ya, ini candle apa ini? Mudah-mudahan terbentuk candle retracement. Seperti itu. Kalau kita trading manual sudah deg-degan Pak, Betul. pasti akan punya cut loss. Nah, tapi kalau ini robot, saya pakainya persentase. Dan lihat ini Pak, ini perlu dipahami. Kenapa saya masih tenang? Ya, lihat ini margin levelnya masih 1.400-an. Ya, jadi masih bisa dengan profit sampai tinggi. Kemudian free marginnya itu masih 9.900, artinya masih bisa OP lagi di atas. Kalau memang mau masih naik ke atas. Yang kepake baru $700. Ini kita kalau ini standar ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini masih Sangat kuat ya. ya masih aman lah menurut saya. Masih bisa take profit kita. Ini lihat ini nih. Ini adalah informasi yang bisa kita ambil untuk kita bisa ambil keputusan tindakan. Tapi kalau kita manual, yang kita lihat pasti ini Pak. Waduh, Iya. waduh. Ketika kita cut loss malah ternyata turun. Seperti itu Pak. Ini. Dan nanti di session berikutnya kita akan bicara teknik nih. Kenapa saya pasang ini nih benang? Kalau saya bilang ini benang ajaib nih. Ini adalah atap dan lantai dinamis. Semalam saya lihat itu udah 1% kalau nggak salah sih ya, sudah mencapai. Nah kemarin kan kita pernah berbicara di mana kalau bisa jangan ada harga yang nginep gitu. Iya. Iya. Jadi karena kita ini targetnya di 2% dari trade, kan OP terus Pak. Begitu sampai 1%, dia OP lagi. Iya. Ya kan, mendekati market tutup dia masih ada floatingan. Itu kalau saya close eman-eman. Iya betul. Betul ya? Ketika itu clear all, itu Pak Is menentukan persentasenya kalau clear all itu berapa persen Pak? Atau kondisi itu akan berbeda? Atau sudah baku kondisi garis kuning itu dari hitungannya? Oke. Jadi gini, ini yang para traders teman-teman saya itu nggak suka robot saya seperti ini Pak.
Jadi apa floatingnya sampai 18%, tapi ketika biru profit dikit clear all. Nah, saya dimarahin. Oh, iya. Seperti itu Pak. Ya, jadi ini nggak ada persentase Pak. Jadi apa namanya persentase itu daily. Ketika tercapai 2% maka robot otomatis akan berhenti. Ya. Tetapi dari floating ini hitungannya bukan persentase, tapi TP money. Tapi money. TP money. Ya, TP money. TP money saya isi apa namanya manual di awal. Manual di awal. Dan karena OP-nya banyak, jadi mereka isi robot itu berhitung. Hanya ketika tercapai hanya mungkin $10 atau kadang-kadang $15 atau kadang-kadang malah sempat minus. Iya. Karena kecepatan clear all-nya sama pergerakan market lebih cepat pergerakan market, Iya. sehingga kadang-kadang kita dapat minus. Jadi gitu Pak. Oh, jadi nggak masuk presentasi. Iya. Bukan. Iya. Bukan Yang penting targetnya ini adalah ketika sudah begini, Iya. targetnya adalah clear all biru gitu. Nah ini, jadi ini ada IP menu. Jadi karena Pak Zainal yang datain saya, maka saya langsung klik di sini sebelum menjadi IP, permohonan untuk menjadi IP. Makanya nanti disampaikan ke teman-teman. Nanti kalau yang belum IP, silakan klik untuk menjadi partner. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mendapatkan cashback rebate. Nah, ini. Oke, kita hitung dari tanggal berapa Pak yang masuk ya? Awal Juli kalau nggak salah ya? Juli tanggal 17 ya, 17 Juli. Dari satu aja lah ya, sampai hari ini. $35 Pak. Dari awal Pak Zainal gabung sampai hari ini beliau dapat cashback $35,79 dari total 3,29 lot. Berarti berapa dolar per lotnya? 10 lebih kan? 10 lebih. Ya, 11, Ya, jadi kita berbagi kan? Gitu Pak. Mau DVD Pak sekarang? kalau nggak butuh akan saya. Saya pernah berpikir begini, maksudnya gini. Saat itu floating sampai dengan 81%. Memang saat itu pun yang terjadi profitnya tidak seberapa ketika clear all. Tapi ketika lihat rebate-nya nggak ada masalah. Ternyata hasil daripada profit yang begitu banyak itu dikalahkan dengan rebate. Itu yang membuat kita tetap menang menurut saya. Gitu. Jadi walaupun tapi sekarang nih misalkan ya clear all dapat profit nggak seberapa, tenang aja rebate-nya nanti besar Pak. Itu loh, ini uniknya di kita menurut saya. Itu sebagai tambahan teman-teman. Jadi apapun kondisinya ketika terjadi floating besar, justru itu juga merupakan kesempatan rezeki kita menurut saya. Pak, pertanyaan kedua nih. Nggih. Ketika floating, ya, floating day nih, ada member baru masuk. Member baru masuk langsung ke posisi. Nah, untuk member baru masuk, kayak tadi pagi ada member baru dari Logiknya Pak. gimana? Ya. Nah. Tadi pagi Pak siapa? Tadi siang ya? Pak Basis store akun ke saya, itu nggak langsung saya masukin, itu nunggu clear all dulu. Oh, nunggu clear all Iya. dulu. Saya selalu bilang ke leader, bilang ke member itu 1 kali 24 jam. Jadi ketika ada member baru, saya masih standby, nunggu clear all. Nah, terus nih, ini tiga nih. Logik yang ketiga adalah ketika berbeda equity. Nah, ada 10.000, ada 20.000, 30.000 gitu kan. Kan mulainya selalu dari 0,01 ya? Iya, itu otomatis auto scale kalau dia lebih besar dari masternya. 2 kali lipat. Ya, makanya saya bilang ke Pak Adi, tolong sampaikan ke leader, itu idealnya adalah 2 kali lipatnya. Jadi kalau masternya 125, kalau mau top up ya di 250. 250. Ya, per 125. Gitu. Karena ketika hanya 150 itu berpengaruh nanti di ketika lot mati, Pak. Betul. Mm-mm. Kita pupus itu tuh. Jadi kan di pos 10.000 insya Allah dapatlah 1,5% atau $150 ya per hari. Ya. Mengenai Nanya Pak? monggo Ya. Pak, makasih.
Eh, robot ini kan ada Di supirnya. depan ada kopi kalau mau kopi. Teh. Pak Is kan sebagai supirnya. Iya. Kalau sesuai dengan target, robot close dengan sendirinya. Iya. Ya. Kemudian dia untuk membuka kembali, apakah buka manual apa dia membuka sendiri? Buka sendiri, Pak. Itunya gimana? Maksudnya membuka sendiri itu Sudah disetting. untuk hari besoknya, ganti Iya. tanggal, ganti jam. Iya. Ganti hari. Sekarang nih, kemarin kalau dia udah clear all, buka sendiri lagi deh, masuk lagi. Kalau clear all belum nyampe 2%, dia akan OP lagi, Pak. Pasti. Pasti. Itu pasti. Kecuali sudah mencapai 2% dia berhenti. Dia berhenti. Clear all kalau belum nyampe 2%, dia akan OP lagi. Tapi ketika udah nyampe 2%, dia akan stop otomatis. Nanti OP lagi otomatis di hari berikutnya, Pak Walidi. Oh, Maksimal gitu. 2%. Ya. Kalau dengan perhatikan tiap hari, tiap pagi, ya, tiap pagi itu kalau ada close belum profit atau cut loss, itu berarti saya close manual. Ya kan? Berarti ada mobil baru masuk. Nanti on, ya OP lagi. Kalau misalnya nginep sehari ini baru misalnya 0,9 sampai besok gitu kan. Itu apa diakumulasi? Enggak akumulasi. Misalnya target hari ini 2, besok 2, 4 atau gimana? Iya. Secara Kalau hari otomatis. ini baru dapat 0,9 Ah. sampai close market, berarti besok kembali ke 0, 2%. Bukan akumulasi, jadi kekurangannya bukan. Kan close ke marketnya belum. Kalau hari ini cuma kena 2,9% sampai close market, ya kan OP terus Pak, Heeh. sampai lihat hari. Ya, lihat hari, ketika nyampe 2%, dia berhenti. Oh berhenti. Bukan 2% dari 0,9 ya, 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 ya. tapi dari 0 lagi. Berarti pada hari itulah hitungannya. Iya. Pada hari itu 2% plus. Iya. Walaupun kemarin dia Cuma dapat 0,9. Hitungannya tetap 0 lagi. Jadi kemarin cuma dapat 0,9. Ya, jadi nggak di open manual ya, Enggak, otomatis sendiri. otomatis sendiri. Mulai jam 00. Iya, mulai open market aja. Oke. Jam 5, jam 6. Iya, jam 5, jam 6. Jam 5:30 biasanya. Makanya jam 5 saya pasti bangun. Pasti nge-refresh robot, pastikan robot berjalan. Kalau misalnya hari hari Jumat, Hmm. mau weekend, ternyata belum mencapai target. Nah, Apakah itu di close manual? Iya. Apa memang robot? iya, Close. jadi khusus di hari Jumat ketika malam saya ngelihat pergerakan market. Kalau ternyata sampai dini hari bisa tercapai 2%, ya saya biarin, Pak. Tapi kalau kayaknya nggak mungkin, ya saya udah jam 10, jam 11 saya matiin. Meskipun mungkin cuma dapat 0,5 atau 0,9. Meskipun nggak sampai 2%, saya matiin, tak, udah. Karena apa? Karena harus clear all hari Minggu, si broker akan WD. Sprint. WD otomatis profit sharingnya. Teng, 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 teng. Nanti Senin pagi saya on manual Pak. Manual Senin pagi. Iya, karena Jumatnya saya off manual. Di robot itu pas close secara manual, apakah nanti Oh iya, makasih udah. robot itu nggak membuka otomatis lagi karena targetnya belum tercapai? Gimana? Pada hari Jumat baru 0,5 misalnya jam 10, Pak sudah close semua posisi. Robot apa nggak mendeteksi bahwa ini masih kurang? Dia Kan saya off manual Pak. Saya off. iya, Off. off manual. Off. Off tuh berarti mati Pak. Oh mati off kan Off semua? tuh mati. Oke, oke. Ya, nanti on lagi di Senin pagi. Kirain close. Bukan close, off. Ya, off. Jadi tidak Close sekedar sama close, off beda tapi apa ya? off. Close Hah? all. Close Close all sama itu off beda ya? tutup. Hah? Close sama off beda. Beda. Oh iya. Beda. Off berarti mati. Iya. Kalau close? Kalau close jadi close, langsung open lagi. Ya. Baik, ya, makasih, baik. Bagus sekali pertanyaan Pak Wali, bagus banget. Jadi, ya. Jadi kemarin saya sampaikan tuh di meeting leader main depannya Pak Adi kan. Jadi setiap Jumat tuh saya standby. Standby untuk menunggu clear all. Kalau kira-kira siang tuh udah kena
apa hampir 1%, ya sudahlah saya matiin aja lah. Main aman kan? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mungkin sesi robot cukup Pak Is. Nanti kan Cukup kita ya? akan ada edukasi. Oke, saya pikir terima kasih banget atas support dan doanya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberuntungan. Mudah-mudahan ya kita bisa survive, Amin. bisa menghasilkan profit dan konsisten Amin maning. dan membuat kita jadi mandiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.